Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah, seperti yang kita tahu ya, kalau kemarin PDIP yang dikabarkan akan mengusung Anies, ternyata tidak jadi. Nah, timbullah berbagai spekulasi kenapa Anies akhirnya kemungkinan besar tidak jadi diusung oleh PDIP ya. Nah, di sini ada analisa yang menarik dari Profesor Burhanuddin Muhtadi, di mana beliau menyampaikan ternyata ada 3 alasan menurut analisanya kenapa Anies Baswedan urung atau tidak jadi diusung oleh PDIP kemarin. Nah, bagaimana analisanya? Mari kita simak, mari kita lihat videonya berikut ini. Iya, memang nama Anies sempat sangat mencuat, apalagi muncul Anies sedang meminta pamit dan restu ibunya dengan batik merah, dan kemudian muncul juga foto-foto Anies bersama Rano Karno di ruang tunggu khusus di DPP PDI Perjuangan. Tetapi sampai pidato Ibu Mega ditutup, belum juga keluar siapa nama calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi memang ada banyak tarik-menarik di internal PDI Perjuangan terkait dengan Anies Baswedan, dan menurut saya isu yang muncul setidaknya kita bisa kelompokkan dalam 3 bagian ya. Yang pertama, isu yang mengatakan bahwa Anies ditunda untuk diumumkan karena ada indikasi Anies akan ditarget oleh salah satu lembaga penegak hukum. Sesuatu yang menurut saya agak sulit dibuktikan karena itu seperti menambah bahan bakar kemarahan publik kepada rezim, kalau misalnya itu betul. Nah, yang kedua itu isu yang mengatakan bahwa Anies diragukan ideologinya, terutama berkaitan dengan pidato pribuminya waktu dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta 2017. Jadi residu pilkada 2017 itu masih menggelayuti Ibu Mega. Nah, yang terakhir ini lebih bersifat teknis kan ya. Jadi isu yang mengatakan bahwa PD Perjuangan itu menunggu komitmen Anies untuk masuk ke partai dulu, dan itu ketemu dengan 2 kali statement Ibu Mega dalam pidatonya yang mengatakan bahwa PD Perjuangan tidak mau menjadi semacam event organizer buat calon pejabat publik meminjam dan mendompleng partai untuk kemudian ditinggalkan. Jadi ada 3 isu itu yang saya sendiri tidak tahu persis kebenarannya, tetapi saya kira dalam waktu 2 hari kita akan bisa mendapatkan jawabannya. Ya, itulah tadi analisa dari Burhanuddin Muhtadi, di mana beliau menyatakan ada 3 alasan kenapa Anies Baswedan akhirnya urung diusung oleh PDIP. Di mana analisa yang pertama, karena memang Anies ini ada kabar ditarget oleh aparat hukum ya. Nah, masalahnya di mana dan dalam kasus apa, tentu ya tidak tahu, cuman apakah sekedar isu atau memang benar atau gimana. Tapi itu menjadi alasan pertama atau yang paling penting menurut Burhanuddin Muhtadi kenapa Anies akhirnya tidak diusung. Nah, yang kedua menurut Burhanuddin itu masih ada perasaan baper ya pada saat pilkada tahun 2017 dulu gitu, di mana ada sedikit clash gitu pada saat pertarungan antara Anies dan Ahok. Yang ketiga, nah ini dia tidak mau partainya itu hanya sekedar menjadi batu batu pijakan ya untuk calon-calon yang bukan anggota partai mereka gitu. Nah, yang menariknya di sini dengan kondisi pada hari ini, yang mendompleng PDIP ternyata bukan Anies, justru Airin di sini. Ya, seperti kita tahu ya, barusan Airin itu melakukan konferensi pers di mana Partai Golkar mengalihkan dukungannya dari Andra Soni awalnya menjadi Airin. Ya mungkin mereka menganggap kalau Airin ini berpindah ke PDIP tentu ya untuk elektabilitas Golkar ya sangat bermasalah ya, karena memang banyak orang yang mengatakan yang di Banten itulah adalah keluarganya Airin semua dan itu orang-orang penting semua. Tentu Golkar ini tidak mau kalau Airin itu berpindah. Nah, kembali lagi ke topik kita. Burhanuddin Muhtadi mengatakan 3 alasan itulah yang menyebabkan kenapa PDIP urung untuk mencalonkan Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Ya tentu saja ini semua cuma analisa ya, belum tentu benar dan juga belum tentu salah gitu.
Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini, para penonton IDN, kira-kira apa yang menyebabkan PDIP kemarin itu tidak jadi mengusung Anies dan Rano? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu IDN Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.